wabarakatuh, Bu. Iya, Selamat Waalaikumsalam. pagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya di pagi hari ini. Perkenalkan saya Prilly Nugusintala Suru dari Departemen Teknologi Pendidikan angkatan 2023. Nah, di sini tujuan saya ingin mewawancarai Ibu secara langsung terkait ada beberapa hal yang pernah saya dengar dari teman-teman. Ibu pernah menulis buku tentang kesehatan mental sendiri, dan topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang kesehatan mental atau mental health tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu, tapi sebelum itu perkenalan nama dulu nih, Bu. Boleh ya, Bu ya? Oke, selamat pagi, Ya. Mbak Prilly ya. Saya Bu Adin Janustiawati, mahasiswa biasa memanggil saya Bu Adin. Untuk kesehariannya saya mengajar di Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saya juga salah satu pengampu mata kuliah kesehatan mental di Departemen Bimbingan dan Konseling. Seperti itu. Senang bertemu dengan Mbak Prilly untuk kita bisa sharing ya, sharing tentang kesehatan mental. Terima kasih banyak, Bu, untuk pagi hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk saya sampaikan ke Ibu. Ada pertanyaan pertama. Oke, kalau kita bicara kesehatan mental itu sebenarnya sama seperti pentingnya kita menjaga kesehatan fisik. Karena kesehatan mental itu merupakan salah satu indikator bagaimana kita bisa mengenali diri kita dengan baik, bisa mengenali harapan lingkungan dengan baik, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada, dan di situ nanti kita juga akan mampu menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan tataran yang ada di masyarakat. Yang kita tahu masyarakat itu dibentuk dari norma-norma dan aturan-aturan yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, yang juga berbasis pada nilai ketuhanan seperti itu. Oke, baik. Mungkin kalau kita bicara kesehatan mental ya, di negara kita dibandingkan di negara lain, kesehatan mental itu masih dalam sebagian besar masyarakat masih dipandang sesuatu yang dari sisi yang negatif gitu ya. Jadi ketika kita bicara isu kesehatan mental itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai sebuah aib, atau dipandang sebagai sesuatu yang kalau bisa saya menghindarinya, seperti itu. Nah, tapi akhir-akhir ini kesadaran akan isu kesehatan mental ini semakin bagus di masyarakat kita, bahwa kalau kita melihat problematika yang di lapangan itu menunjukkan sebenarnya pentingnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat, mengenai bagaimana masyarakat itu tidak hanya sehat secara fisik tapi juga mereka bisa sehat secara mental, di mana perlu adanya peningkatan akses ya, layanan untuk mereka bisa mendapatkan bantuan untuk mereka bisa menjaga kesehatan mental mereka dengan baik. Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena yang berkaitan dengan psikologis ya, yang agak memprihatinkan, tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat dewasa, usia dewasa pada umumnya, tapi juga terjadi pada usia remaja seperti itu, seperti fenomena menyakiti dirinya sendiri, self injury, kemudian fenomena remaja yang sedikit-sedikit melakukan self diagnose seperti itu, kemudian kerentanan mengenai depresi seperti itu, dan juga fenomena bunuh diri. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya menunjukkan butuhnya kepedulian dari kita semua untuk bagaimana kita bisa menyediakan iklim yang kondusif untuk semua. Oke, kalau bicara tentang institusi kita, lembaga kita yaitu Universitas Negeri Malang, alhamdulillahnya UM itu sudah memiliki kebijakan yang itu sudah sangat stabil mengenai bagaimana UM itu menyediakan layanan bimbingan dan konseling ya bagi seluruh sivitas di universitas, khususnya untuk mahasiswa yang di bawah naungannya LPPP
seperti itu ya, seperti bimbingan dan konseling, pusat karir dan bimbingan dan konseling. Yang salah satu layanan yang diberikan adalah membantu sivitas UM khususnya mahasiswa yang memerlukan layanan-layanan untuk penyelesaian masalah-masalah mereka, baik masalah yang sifatnya akademik, kemudian pribadi, sosial, dan juga karir seperti itu. Dan kalau kita bicara mahasiswa kita, apakah mahasiswa kita mengalami kerentanan untuk terkait dengan kesehatan mental? Saya rasa hampir sama dengan semua remaja pada umumnya ya, mereka mengalami kerentanan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Misalnya adalah misalnya bicara tentang background keluarga mereka, ya kan, yang mungkin mereka berasal dari keluarga yang uh, tidak terlalu kondusif seperti itu, kemudian problem finansial, kemudian problem akademik, dan problem sosial lainnya yang tentunya itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental mereka. Nah, di sini mungkin nanti untuk kedepannya saya rasa UN bisa lebih meningkatkan kembali sistemnya untuk bagaimana mereka bisa membangun sistem yang lebih menjemput bola untuk deteksi dini ya, deteksi dini potensi kerawanan atau kerentanan yang berkaitan dengan kesehatan mental, sehingga kita bisa mencegah perilaku-perilaku yang nantinya akan membahayakan untuk mahasiswa itu sendiri, misalnya seperti perilaku bunuh diri. Oke, baik. Kalau kita bicara posisi kita ya, kita sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, itu sering menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan mungkin dia bisa berkembang dengan optimal, atau dia bisa mencapai semua pemenuhan kebutuhan personalnya tanpa melibatkan lingkungan. Sama halnya dengan terkait dengan kesehatan mental. Kalau kita bicara kesehatan mental, tidak bisa kita bicara kesehatan mental itu hanya di level individu seperti itu. Mereka yang membutuhkan mereka yang mengalami kerentanan di dalam kondisi kesehatan mentalnya, sebenarnya mereka itu akan lebih cepat untuk mereka kembali atau mereka bisa keluar dari situasi yang sulit itu jika mereka mendapatkan support dari lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita sedang mengalami problem, kebutuhan kita untuk bisa kondisi kita menjadi lebih baik adalah ada tempat untuk kita bisa berbagi, ada orang-orang atau lingkungan yang bisa memahami posisi kita, yang nantinya akan memberikan support kepada kita. Kita support itu diperoleh oleh mereka yang mengalami problem tersebut. Mereka merasa tidak sendiri, maka itu sebenarnya sudah merupakan satu upaya preventif untuk mencegah mereka berpikir bahwa saya hanya sendiri, bahwa tidak ada orang yang mengenal saya. Nah, artinya apa? Kita bisa mencegah perilaku-perilaku yang mungkin nanti akan mengarah pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa langkah konkret yang Ibu sarankan sendiri untuk meningkatkan perhatian publik terhadap kesehatan mental dan hak kita sebagai warga negara? Oke, baik. Kalau apa yang bisa kita lakukan, artinya kita bicaranya tidak hanya di satu sisi ya, di satu aspek yang tentunya kita harus mengembalikan lagi fungsi keluarga itu sebagai tempat untuk semua orang itu kembali, gitu ya. Ketika keluarga itu berfungsi sebagaimana mestinya, orang tua berperan sebagaimana orang tua seperti itu, kemudian lingkungan rumah itu nyaman untuk semua orang, untuk semua anggota keluarga itu pulang, maka itu menjadi satu modal yang awal yang penting untuk kita merasa bahwa kita ini tidak sendiri seperti itu. Kemudian juga terkait dengan masyarakat itu sendiri, sekarang ini kan kalau kita bicara tentang masyarakat, mungkin karena tuntutan hidup yang begitu panasnya, sehingga kadang kita sudah sedikit abai ya, terkait dengan sedikit abai atau kepekaan kita terhadap orang lain di lingkungan itu sudah semakin berkurang.
sehingga seringkali kita menemukan fenomena misalnya ada satu keluarga yang memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama dan kita tidak pernah tahu sampai akhirnya sampai berapa lama baru ketahuan. Itu kan artinya kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga kita kurang peduli atau kurang peka terhadap kondisi tetangga atau lingkungan sekitar. Kemudian kalau kita bicara peran lembaga yaitu kampus sudah menyediakan rumahnya ya, artinya melalui pusat karir dan bimbingan dan konseling seperti itu. Nah kemudian juga kami juga sudah mengembangkan komunitas konseling sebaya. Sebenarnya kalau kita bicara komunitas konseling sebaya itu kan sebagai salah satu penjembatan ya. Kalau kita bicara mahasiswa pun cenderung lebih nyaman jika mereka berbagi dengan teman sebayanya, maka di sini kita mencoba mengoptimalkan peran teman sebaya. Mereka kita bekali dengan keterampilan untuk kita bisa komunikasi yang baik, kemudian keterampilan dasar untuk mengenal orang lain. Diharapkan komunitas konseling sebaya ini bisa memperluas akses bantuan layanan psikologis untuk mahasiswa yang membutuhkan. Kemudian juga bagaimana peran dosen dan peran dosen untuk bagaimana merangkul semua mahasiswa agar bisa menunjukkan membangun iklim kelas yang kondusif sehingga mahasiswa itu tidak merasa sendiri dan mereka nyaman di kelas seperti itu. Nah itu merupakan bisa menjadi saluran-saluran yang positif untuk segala situasi yang itu mungkin berpotensi mempengaruhi kondisi psikologisnya mahasiswa seperti itu. Di buku kesehatan mental ini adalah buku yang kami tulis secara tim. Ada Ibu Dr. Carolina dan saya sendiri, dan beliau sekarang ini sudah memasuki masa purna tugas. Jadi di dalam buku kesehatan mental ini kami mencoba untuk membantu mahasiswa untuk bisa lebih memahami tentang seperti apa sih kesehatan mental itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental baik secara internal ataupun eksternal individu itu sendiri. Kemudian kita akan mengajak mereka untuk mengenali ciri-ciri pribadi sehat dan tidak sehat yang ada pada diri mereka. Kemudian kita mengajak mereka untuk mengenali mekanisme pertahanan diri yang digunakan ketika kita berada dalam situasi yang terancam secara psikologis seperti itu. Kemudian kita mengajak mereka untuk mengenai isu-isu kesehatan mental yang terjadi di kalangan remaja. Jadi nanti di situ mahasiswa akan mencoba menganalisis problem-problem kesehatan mental remaja itu seperti apa, dan tidak lupa kalau kita bicara kesehatan mental itu ini adalah literasi kesehatan mental seluruh masyarakat itu harus bagus seperti itu, sehingga di sini kita menemukan seperti apa sih yang dimaksud dengan konsep literasi kesehatan mental sehingga kita tidak salah kaprah ya terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Dan juga kita juga membicarakan peran konselor di dalam membangun iklim yang kondusif untuk kesehatan mental yang lebih baik untuk seluruh sivitas sekolah, khususnya untuk siswa itu sendiri. Lebih seperti itu isi buku itu. Dan harapan itulah yang saya sampaikan tadi, literasi kesehatan mental kita itu secara umum kurang bagus, sehingga mereka menganggap ketika menggeneralisasi bahwa kalau ada pressure sedikit, yang sebenarnya pressure itu hal yang sangat normal dan itu sudah merupakan bagian dari kewajiban mereka sedikit-sedikit mengkaitkannya dengan kesehatan mental. Jadi ada salah pemahaman ya di kalangan beberapa mahasiswa bahwa kalau bicara kesehatan mental itu artinya saya nggak boleh di dalam berada pada tekanan-tekanan psikologis, artinya ya saya nggak boleh kena tugas yang berat. Nah kalau seperti itu pemahamannya kurang tepat sebenarnya seperti itu. Nah itulah makanya pentingnya setiap orang itu memiliki literasi kesehatan mental yang baik seperti itu.
terima kasih banyak Bu untuk pagi Oke, hari ini sama-sama. sudah membahas kesehatan mental bersama kami. Saya banyak berterima kasih untuk Ibu di pagi hari ini sudah meluangkan waktu sedikit untuk kami, dan semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Dan semoga kasih. bukunya juga laris ya Bu ya. Oke. Terima kasih Iya, Mbak Bu. Prilly. Iya. Salam sehat juga untuk kita semuanya. Semoga nanti akan semakin lebih banyak lagi remaja-remaja seperti Mbak Prilly yang care terhadap kesehatan mental. Terima kasih Bu.